Leaders Talk tribunbengkulu.com. Pemimpin itu adalah sosok yang bisa membawa pembaharuan. Rasa takut yang tidak dilawan akan menyebabkan kegagalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan tribunbengkulu.com dalam program The Leaders Talk. Hari ini kita sudah bersama pemimpin di Kabupaten Kepahyang. Siapa dia? Bapak Sekretaris Daerah Kepahyang, Dr. Hartono MPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke. Pak Sekda, setiap kita berbincang dengan narasumber, kita selalu ingin mengenalkan dulu siapa sih Bapak Hartono ini, bagaimana perjalanan karirnya hingga hari ini bisa menjabat sekretaris daerah. Apakah ada didikan orang tua yang mengharuskan Bapak berkarir sebagai ASN, atau memang ASN ini adalah pilihan dari hati? Silakan Pak. Terima kasih Mas. Ya Alhamdulillah, sebenarnya didikan orang tua sebenarnya tidak akan mengarahkan dia kemana-mana, karena orang tua saya tidak sekolah, jadi dia nggak tahu waktu itu sekolah mau apa fungsi sekolah. Tapi waktu itu sempat saya sekolah SD, guru saya selalu nanya, kata guru waktu itu, Hartono, kamu mau jadi apa? Saya jawab waktu itu mau jadi tentara. Jadi waktu itu pilihan tentara. Jadi kemudian saya lulus SD, masuk SMP, ditanya juga oleh guru SMP, Hartono mau jadi apa? Jadi tentara. Masih tentara? Masih tentara. Kemudian saya masuk ke SMA, ditanya oleh guru, saya masih tetap konsisten mau jadi tentara. Tamat SMA tahun 90, saya tes jadi tentara. Ya, waktu itu akabri, tes tahapan-tahapan sampai Pantuhirda, dan saya tidak lulus. Akhirnya tidak jadi tentara. Apa akhirnya yang membuat Pak Sekda akhirnya memilih bidang pendidikan yang akan saya geluti ini? Satu, waktu itu masih nasib sebenarnya. Tapi nggak ada cita-cita terlalu apa untuk jadi guru. Tapi waktu itu karena tahun 90 saya tidak lulus, kemudian saya kuliah di ISTIKIP Muhammadiyah waktu sekarang UMB. Ngambil S1 biologi, ya jurusan guru. Dan belum tahu saya waktu itu apa guru apa enggak. Nah, terus saya kuliah 1 tahun, terus UNIP buka program D2 PGSD. Jadi waktu itu dipampang di koran, di mana-mana cerita bahwa D2 PGSD di Universitas Bengkulu buka baru tahun itu, dan itu ikatan dinas. Dan waktu itu habis kuliah, saya daftar di UNIP dan lulus waktu itu D2 PGSD. Nah, sejak itu saya kuliah D2, kemudian tahun 94 lulus dan jadilah guru SD. Guru SD, terus lanjut ke guru SMP gitu? Nah, kemudian saya 12 tahun saya guru SD waktu itu, panjang cerita, 12 tahun itu panjang. Kemudian saya kuliah S1 di UMB juga, ya ngambil bahasa Indonesia. Kemudian lulus saya pindah ke guru SMP. Kemudian guru SMP saya ngajar guru SMP, terus ngambil S2 di Universitas Bengkulu. Kemudian setelah itu saya pindah guru SMA. Ya, jadi 12 tahun di SD, kemudian 7 tahun di SMP, kemudian pindah SMA 6 tahun guru SMA, dan di SMA saya ngambil S3. Alhamdulillah saya berterima kasih dengan pemerintah Kabupaten Kepahyang, kemudian dari Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu memberikan bantuan pendidikan kepada saya. Beasiswa ya? Beasiswa. Waktu tanda tangan kontrak 5 tahun, kalau lebih dari 5 tahun biaya sendiri. Tapi alhamdulillah saya selesai dalam waktu 3 tahun. Bersyukur ya kuasa. Lama menjadi seorang pendidik dan akhirnya sekarang menjadi seorang sekretaris daerah. Yeah. Irisan nggak Pak bekerja sebagai pendidik dan sekarang menjadi seorang sekda? Pasti. Apa itu Pak? Setidak-tidaknya saya merasakan dididik jadi guru dulu, ASN pertama jadi guru, insya Allah tidak membuat saya itu jadi arogan. Nah, kemudian saya merasakan betul bagaimana susahnya dia jadi ASN. Kan kalau menjadi seorang pendidik itu kan ada metode-metode sendiri. Ada pasti. Metode pembelajaran anak Iya, SD iya, dan SMP. betul. Untuk sekarang menjadi sekda, apakah ada metode-metodenya Pak? Pasti, masih metode-metodenya, tapi pendekatan orang dewasa. Saya barangkali harus
apa namanya paham karakter orang, kemudian paham jiwa seseorang. Itu kenal dari guru itu. Terbawa-bawa dengan apa namanya sampai sekarang. Artinya waktu kita melakukan asesmen kepada penempatan orang di jabatan-jabatan, saya kan melihat itu. Artinya ini cocoknya di sini, ini cocoknya di sini, cocoknya di sini. Berdasarkan penilaian itu. Jadi masih ada irisan betul. Sekda ini bisa dibilang adalah pengayom ASN. Iya, betul. Namun juga adalah eksekutor visi misinya kepala daerah. Betul. Apa kesulitan yang pertama kali Pak Sekda alami dalam mengajak dua hal besar ini, Pak Sekda? Tentu untuk mengajak di satu seti kita visi misi bupati yang harus kita kerjakan, terus mengajak orang-orang. Nah, tidak semua orang itu kadang-kadang paham dengan visi itu yang dikerjakan dalam waktu 5 tahun. 5 tahun janji-janji politik diterjemahkan dalam RPJMD, yaitu visi misi kan. Kemudian kita bagi kepada UPD atau dinas ini, pengampu ini, misi ini dilakukan dinas ini. Sehingga dalam tahun ini dikerjakan apa, tahun depan dikerjakan apa, sehingga 5 tahun itu insya Allah terwujud visi misi itu. Iya. Ada rasa rindu untuk kembali menjadi guru, Pak? Sangat-sangat rindu. Suasana apa yang dibayangkan, Pak, itu, Pak? Saya itu suasana bercengkrama dengan anak-anak, kemudian unik jadi guru itu. Artinya kita paham betul dari masing-masing, ini anak ini tipikalnya begini. Nah, tapi sampai terbawa saya di sekarang, karena kita ada pembinaan ASN. Saya itu masih terbawa-bawa seperti itu. Tapi tentu pendekatnya dengan orang-orang dewasa. Tapi suasana itu masih suasana sebenarnya pendekatan pendekatan didaktik dan metodik itu memang harus kita lakukan seperti itu. Apalagi momen bagi rapor. Iya. Sebenarnya ASN juga ada. Momennya kan di penilaian. Penilaian. Karena Sekda itu ketua tim penilai kinerja ASN. Jadi tetap kita menilai. Nah, insya Allah kalau kita biasa menilai itu, insya Allah objektif lah penilaian kita. Nah, dari pandangan Pak Sekda sendiri, bagaimana dengan pendidikan di Kabupaten Kepayang ini sendiri, Pak? Apa yang harus diintervensi agar bisa lebih bagus lagi? Sebenarnya banyak hal yang harus diintervensi, tapi pemerintah daerah Kepayang mulai tahun 2021 sudah kita melakukan kita untuk ngejar mutu pendidikan ada 8 standar yang harus kita kerjakan. Dan standar yang paling fatal itu kalau sarana prasarana bisa saja dengan suasana kita harus tidak belajar di gedung. Kita belajar di luar bisa, kita belajar di taman bisa. Tapi yang urgent itu adalah guru. Nah, guru ini kan mempunyai posisi yang penting. Karena pendekatan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, katakanlah itu, pendekatan mengajar mendidik. Arti keteladanan seorang guru itu masih diperlukan. Dari cerita guru, dari dongeng guru, siswa itu, ya sama aja waktu kita guru dulu. Kita percayalah dengan guru daripada dengan orang tua kita. Nah, jadi pendekatan itu masih. Makanya kita intervensi pemerintah itu dengan guru yang dibuka oleh pemerintah pusat itu dengan P3K. Jadi dari tahun 2021 kita sudah buka formasi, mengajukan ke Kementerian RB, itu ada 40 formasi waktu 2001. Kemudian 2022 kita buka lagi kemarin formasi adalah 463 guru untuk P3K. Kemudian kemarin sudah dinyatakan lulus dan pemberkasan untuk penerbitan NIP-nya, itu P3K ada 311. Nah, minggu kemarin kita dipanggil lagi oleh Kemenpan RB dan Kemendikbud, kita sudah mengusulkan lagi 330 untuk kebutuhan guru P3K untuk menutupi untuk mengantisipasi guru-guru yang kemarin ada yang pensiun, kemudian ada yang meninggal, kemudian ada yang pindah, maka itu yang kita lakukan intervensi itu. Dengan jumlah yang seperti itu, apakah sudah cukup, masih kurang, atau masih banyak yang kurang? Tentu masih kurang, di sebagian tempat masih kurang. Itu kebutuhan minimal yang sudah kita penuhi itu. Jadi kita masih mengharapkan ke depan, kita tidak tahu produksi ada guru yang meninggal, kemudian yang pindah ke tempat lain yang tidak bisa kita tolak pindah alasan itu. Jadi untuk seperti itu tentu terus kita akan melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat untuk pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Apa sih prioritas yang
belum tercapai dan apa yang saat ini sudah dicapai oleh Kabupaten Kepayang, Pak? Jadi Kabupaten Kepayang ini kan mekarnya berdasarkan Undang-Undang 39 tahun 2003. Jadi lebih kurang hampir 20 tahun umurnya. Dengan 105 desa, kemudian 12 kelurahan, dengan masyarakat lebih kurang 153.000 di Kabupaten Kepayang, 8 kecamatan. Nah, masyarakat Kepayang ini petani. Dan tidak ada tambang di sini, tidak ada perkebunan seperti perkebunan sawit, ada perkebunan kopi dan lada Kabupaten Kepayang. Nah, untuk ke depan Kabupaten Kepayang yang perlu dikembangkan supaya kabupaten menjadi maju, kita hanya punya yaitu destinasi wisata yang bisa kita jual keluar itu. Artinya banyak tempat-tempat wisata yang perlu dikembangkan di Kabupaten Kepayang. Salah satunya di kebun teh Kabupaten Kepayang. Ya, jadi kalau kebun teh ini kan kita bisa narik air panas dari sumber mata air panas di Bukit Kaba, kita tarik ke ke kebun teh. Itu kita alhamdulillah sudah punya 28 hektar untuk pemerintah daerah Kabupaten Kepayang bisa dikembangkan. Nah, ini perlu dikemas, dijual ke mancanegara, dijual ke lokal di dalam negara kita. Inilah yang bisa dikembangkan ke depannya. Tapi perlu memang infrastruktur. Nah, seperti jalan untuk menuju kabupaten perlu dibenahi. Nah, ke depan kalau jalan ini tidak bisa mobil besar sekarang ini. Pinggul-pinggul susah. Nah, ini saya rasa perlu dikembangkan ke depan. Kemudian yang inilah prioritas utama. Ya. Dan diletak dari strategis, sebenarnya strategis segitiga emas Kabupaten Kepayang. Artinya pertemuan antara dari Lubuk Lingga, kemudian Pagaralam dari Bengkulu bertemu di Kabupaten Kepayang. Saya rasa dengan titik koordinat yang segitiga emas ini, wisata yang perlu dijawab, yang perlu dikembangkan di Kabupaten Kepayang. Itulah yang akan menambah penghasilan, yang itulah yang mendatangkan uang di Kabupaten Kepayang ini. Tidak-tidaknya kalau itu bisa mandiri Kabupaten Kepayang. Tingkat keterkenalan Kepayang keluar ini sudah seberapa besar sih, Pak? Nah, ini yang masih perlu dijual. Mungkin di Kominfo nanti, kemudian di Dinas Pariwisata sendiri harus menjual ini. Karena untuk beristirahat orang yang sejuk, yang nyaman itu memang Kabupaten Kepayang. Kabupaten Kepayang. Kami sudah merasakan itu. Kabupaten Kepayang. Nah, artinya kita kan sudah mulai sekarang. Artinya sudah mulai sekarang masyarakat pribadi itu mendirikan homestay di tengah kebun teh ini yang punya tanah-tanah sendiri, dan kita sendiri sudah membangun sebenarnya waterpark. Ya, kita di tanah-tanah yang lebih kurang 28 hektar itu yang sudah sertifikat pemerintah Kabupaten Kepayang, itu kita kembangkan di situ. Nah, kemarin saya sudah mengajak rombongan seluruh sekda di Kabupaten Kepayang ini berkumpul di Kebawetan. Saya katakan kami punya tanah di sini di Kabupaten Kepayang ini. Makanya kalau mau nanti kami kasih. Tapi bangun sendiri. Silakan dengan corak kabupaten masing-masing, tapi silakan dibangun. Nah, kami kasih nanti tanah-tanah itu. Nah, siapkanlah, saya katakan ininya APBD masing-masing daerah itu supaya nanti akan orang nginap di sini, orang istirahat, Jadi perputaran ekonomi. Perputaran akan berjalan. Dan nanti kalau itu wisata itu berjalan, tentu orang datang itu bawa uang. Nah, kemudian orang nginap, kemudian orang mau makan, kuliner hidup nanti. Kemudian penginapan tempat ini kita dengan adanya orang nginap di situ tentu akan mempekerjakan orang-orang di sini. Nah, makanya akan berjalan perekonomian itu, insya Allah itu yang dikembangkan. Kalau misal meniru daerah wisata di daerah-daerah lain, potensi Kepayang ini kira-kira seperti daerah apa sih, Pak? Puncak Bogor. Asli. Puncak Bogor. Asli. Untuk daerah lain saya rasa tidak ada yang seperti itu. Ada air panasnya ke depan. Air panas itu bukan air panas. Ya, kalau di hotel-hotel banyak air panas. Tapi itu kan listrik. Ini alami dengan belerangnya itu. Yang bisa mungkin bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Untuk infrastruktur, Pak, di Kepayang, baik fasilitas kesehatan, pendidikan, yang seperti apalagi untuk mengembangkan wisata, sejauh ini sudah seberapa besar sih, Pak?
Kalau untuk pengembangan pendidikan, saya rasa itu sudah PAUD kita negeri ada 4. Kemudian yang swasta itu ada 119. Sedangkan kita punya desa hanya 105. Iya. Kemudian kelurahan dan berarti sudah melebihi kapasitas. Nanti jawaban itu sudah. Belum lagi kita punya PKBM ada 8. Kemudian SMP ada yang negeri kan. Yang negeri itu ada 27 ditambah swasta lebih. SD ada 93 tambah yang swasta lebih dari 100. Kemudian lagi belum dari di bawah naungan Kemenang. Nah, ini SMA, SMK sudah tersedia di Kabupaten Payang. Dari segi pendidikan tidak ada masalah. Dalam segi kesehatan masyarakat sebenarnya kita mempunyai ada 14 puskesmas yang tersebar di seluruh Kabupaten Payang dengan adanya rumah sakit daerah Kabupaten Payang. Nah, ini untuk menjangkau itu sudah mempunyai strategi yang sudah cukup baik sebetulnya untuk pelayanan kesehatan kita sudah UHC. Artinya seluruh masyarakat tinggal bawa KTP untuk berobat. Tidak ada kendala lagi. Kita memang diutamakan. Pendidikan sama kesehatan itu artinya diutamakan di Kabupaten Payang ini. Alhamdulillah sudah mendapat penghargaan itu dan masyarakat tinggal bawa KTP. Bisa langsung berobat, langsung bisa dilayani. Iya. Pak, pemimpin itu apa sih, Pak? Memang pemimpin ini kalau tidak banyak orang menerjemahkan beda-beda, tapi setidaknya dalam literatur kemudian yang saya alami, pemimpin itu adalah sosok yang bisa membawa pembaharuan dengan pelibatan seluruh stakeholder, ya sehingga nanti tujuan yang mau dicapai itu bisa selesai, bisa terwujud. Nah, tapi kalau dia bekerja sendiri tidak ada pemimpin dia. Jadi seluruhnya stakeholder, ya bagaimana dia mengoperasikan. Contohnya, saya sering mengatakan mobil itu sebenarnya ibarat kita kabupaten ini atau negara kita. Seluruh komponen mobil itu dapat berfungsi. Nah, mobil baru tanpa bannya, tanpa rodanya nggak bisa berjalan. Mobil baru, ban baru, kemudian tidak ada minyaknya, tidak juga berjalan. Nah, tidak ada spion, tidak ada klakson, semuanya. Artinya pemimpin itu tadi bisa mengoperasionalkan itu. Ya, jadi memandang seluruh sesuatu itu bisa bermanfaat sehingga bisa melibatkan seluruh kemampuan, seluruh potensi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Prinsip hidup yang Pak Sekda selalu terapkan sampai hari ini. Saya punya moto mungkin agak aneh. Rasa takut yang tidak dilawan akan menyebabkan kegagalan. Rasa takut yang tidak dilawan akan menyebabkan kegagalan. Kita ini sering takut. Dulu kalau saya takut, saya tidak sampai, mohon maaf, tidak sampai doktor. Duitnya dari mana? Saya tidak punya orang tua yang kaya, tidak punya mertua yang kaya. Ya, tapi saya pilih, saya D2, kuliah lagi. Cuma berpikir, kemana cari uangnya? Kemana cari untuk bayar uang kuliah? Tapi dengan terus berusaha, kalau dihitung-hitung dengan perkalian, 2 kali 2 sama dengan 4 tidak bisa kita. Tidak yakin dengan gaji kita waktu itu, kita bisa sampai. Tapi ya terus berjuang, berusaha dan berdoa, ya insya Allah sampai ke apa yang kita harapkan. Oke, pemirsa tribunbengkulu.com, sebenarnya masih banyak hal-hal yang ingin kita tanyakan dengan Pak Sekda. Namun apa daya, waktu jua yang memisahkan kita. Semoga bermanfaat, banyak sekali ilmu-ilmu dan insight-insight yang bisa didapatkan oleh pemirsa tribunbengkulu.com. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda. Siap.